Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NIM 1803011130 dari kelas Hama dan Penyakit Tanaman angkatan 2018. Saat ini saya berada di lahan pertanaman jagung yang berada di Desa Lautador, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Di video ini, saya akan melakukan pengamatan gejala serangan hama di lapangan. Nah, nantinya kita akan mengamati apakah di lahan jagung ini terdapat gejala serangan hama tersebut atau tidak. Lokasi lahan pertanaman jagung ini terdapat di Desa Lautador, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian tempat 15 meter di atas permukaan laut. Adapun varietas jagung yang ditanam di lahan ini adalah varietas pioner. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada lahan pertanaman jagung ini terdapat gejala serangan hama yang disebabkan oleh larva Spodoptera frugiperda atau yang lebih dikenal dengan sebutan ulat geraya. Larva Spodoptera frugiperda merupakan hama utama pada pertanaman jagung. Larva ini memiliki ciri khusus, yaitu pada bagian kepala ada garis yang membentuk huruf Y terbalik, dan pada bagian belakang ada 4 titik membentuk bujur sangkar. Hama ini merupakan hama penting pada tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura karena bersifat polifag dengan kisaran inang yang cukup luas. Larva Spodoptera frugiperda sering menyebabkan kerusakan daun pada pertanaman kacang-kacangan, jagung, bawang, selada, sawi, kapas, tembakau, dan tebu. Ngengat betina akan mencari tanaman muda untuk tempat meletakkan telur. Telur diletakkan di bagian atas atau bagian bawah permukaan daun. Sekumpulan telur ini berisi sekitar 100 hingga 200 butir telur, di mana fase telur berkisar antara 2 sampai 3 hari. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi larva atau ulat yang akan menyerang tanaman jagung. Larva kemudian akan berganti kulit atau berganti instar hingga 6 instar, di mana fase larva berkisar antara 12 hingga 17 hari. Larva kemudian berubah menjadi pupa, di mana pupa berada di dalam tanah dan fase pupa berkisar antara 5 hingga 12 hari. Pupa akan berubah menjadi ngengat, di mana ngengat ini akan kembali terbang dan melakukan kopulasi, sehingga ngengat betina akan menghasilkan telur dan telur itu akan diletakkan kembali pada tanaman jagung. Fase imago berkisar antara 3 sampai 10 hari. Hama yang menyerang tanaman jagung dapat dikenali melalui gejala serangan. Hama ulat geraya merusak pertanaman jagung dengan cara menggerek daun tanaman jagung. Bahkan, pada kerusakan berat, kumpulan larva hama ini seringkali menyebabkan daun tanaman hanya tersisa tulang daun dan batang tanaman jagung saja. Tanaman jagung yang diserang oleh ulat geraya dapat ditandai dengan adanya bekas gesekan dari larva atau ulat tersebut. Kemudian, daun tanaman jagung menjadi berlubang, dan pada permukaan atas daun atau sekitar pucuk tanaman jagung ditemukan serbuk kasar seperti serbuk gergaji. Ulat geraya merusak bagian pucuk dan daun muda pada tanaman jagung. Dan pada siang hari, ulat geraya bersembunyi di dalam tanah dan aktif menyerang pada malam hari. Pengendalian hama ulat geraya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu. Salah satunya adalah penggunaan musuh alami. Musuh alami yang telah diketahui dapat mengendalikan hama ulat geraya adalah
Kumbang koksi yang berasal dari ordo Coleoptera, famili Coccinellidae, yang berperan sebagai predator yang akan memangsa larva instar 1. Selain penggunaan musuh alami, cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama ulat geraya adalah dengan menggunakan kultur teknis. Oleh karena ulat geraya membentuk pupa dalam tanah, maka pengolahan tanah, pembakaran sisa tanaman dan gulma dapat menurunkan populasi pada pertanaman berikutnya. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menganjurkan aplikasi insektisida apabila sudah ditemukan 2 ekor ulat per meter persegi. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pestisida pada Mei 2019, beberapa bahan aktif yang dapat mengendalikan larva Spodoptera frugiperda adalah emamectin benzoat dengan contoh merek dagang E-Muscle, Spinetoram dengan contoh merek dagang T-Nano, dan Thiamethoxam dengan contoh merek dagang Virtaco. Sekian video pengamatan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.